Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, panjang umur, khususnya kepada tenaga teknis kesehatan, tenaga medis, staf karyawan di lingkungan kesehatan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang istimewa ini. Salawat serta salam tak lupa kita tuturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memberikan karunia kepada kita sekalian, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Good people yang insya Allah selalu dirahmati Allah, menyikapi wabah yang lagi hits happening pada saat ini, yaitu COVID-19 atau biasa orang-orang sebut dengan corona nih ya. Kita berpikir nih, kalau kita bahas tentang corona itu luas banget. Kenapa nggak luas? Soalnya nggak cuma ada di Setiabudi nih. Setiabudi yang biasanya itu DBD TB lagi, yang ikutan tuh belakangnya penyakit tensi sama DM. Itu nggak cuma di Setiabudi nih corona masuk nih. Tapi juga ada di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Jawa, Indonesia, bahkan sebumi. Masya Allah, sedunia. Kalau emang kita mau ngomongin soal corona itu tuh luas banget. Jadi, yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita menyikapinya si wabah corona itu as an muslim, sebagai seorang muslim. Karena apa saja yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan your hand, tangan kamu sendiri, good people. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan kita. Masya Allah. Sesungguhnya Allah lah Maha Pelindung kita. So, what we must do, good people? Ketika kita menanggapi sebuah musibah ini sebagai seorang muslim, bahwasannya tidak suatu pun musibah yang akan Allah kasih tanpa izinnya Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah niscaya akan memberikan petunjuk to your heart, good people, ke hatimu, karena Allah Maha mengetahui segalanya. So, itu udah dapat kita jawabannya. Gimana tuh jawabannya? Sebagai kita seorang muslim untuk menghadapi yang namanya musibah ini. Gini nih, good people. Si Titin beli gabahnya di rumah Abah. Ini emang wabah, tapi biarpun musibah, tetap kita harus bermuhasabah. Bagaimana? Betul gak tuh? So, good people, kita sebagai manusia ini menyikapi musibah itu bisa dengan muhasabah. Muhasabah apa sih? Muhasabah itu adalah evaluasi, introspeksi diri. Apa nih yang salah dari kita nih? Apa jalan kita yang udah melenceng? Atau navigasi istiqomah kita yang udah mulai ngaco? Apa kita harus mengupgrade jalan ridhonya Allah? Masya Allah. Kalau udah kayak gitu ya good people, kita buru-buru tuh istighfar. Kita buru-buru tuh yang namanya taubat. Why? Karena dibalik segala musibah pasti ada jalan Allah yang lebih indah. Setelah bermuhasabah, apa itu cukup untuk menghadapi musibah ini? Enggak, kalau bisa kita tambahin sama yang namanya ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar fisik. Ikhtiar fisik itu kayak gimana? Ikhtiar yang digaungin sama pemerintah kita. Apa tuh? Menjaga kebersihan. Karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu juga sebagian daripada iman. Masya Allah nggak tuh good people? So good people, lagi pula pada zaman Rasulullah SAW, sahabatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika perjalanan ke Syam, beliau mendapatkan kabar bahwa terjadinya wabah penyakit. So, apa yang dilakukan? Khalifah menghentikan perjalanannya. Tapi yang namanya sahabat ya, kayak netizen, tetap aja protes. Kemudian sahabatnya bertanya kepada Khalifah, ya Khalifah, kenapa kita berhenti ini perjalanannya? Emang kita mau lari dari takdir Allah? Terus dengan santunnya dan tegas, Khalifah menjawab, ya, kita memang lari nih dari takdir, tapi untuk menggapai takdir Allah yang lain. Masya Allah. Mungkin ini juga yang diterapin sama petinggi-petinggi atau pejabat seantero dunia. Kenapa menerapkan physical distancing, social distancing, WFH, bahkan stay at home. Ya, semoga mereka mendapatkan teladan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Bukan begitu yang baiknya. Lalu, setelah kita berikhtiar fisik, apalagi nih sesungguhnya? Nah, ternyata di masa pandemi ini kita bisa melakukan ikhtiar batin. Apa tuh ikhtiar batin? Kalau kita pikir-pikir lagi ya, di stay at home ini,
kita berarti kan lebih banyak di rumah. Nah, ini adalah waktu yang sangat paripurna buat kita untuk lebih beribadah kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berpikir nggak, ketika pada zaman biasanya, pada masa biasanya, bukan pada wabah ini, dalam satu masjid hanya ada satu imam. Tetapi pada masa pandemi ini, Masya Allah banget, dalam satu rumah ada satu imam buat keluarga. Dimana para ayah tiba-tiba SKS, sistem kebut semalam, komat kamit untuk menghafalkan ayat-ayat surat pendeknya Allah. Bayangin, satu rumah, satu kakak berapa RT? Satu RT berapa kakak? Satu RW berapa RT? Satu RT, satu RW berapa lurah? Nah, kalau dihitung-hitung, mendingan kita tanya aja tuh sama Dukcapil, berapa tuh jumlahnya kakak yang udah jadi imam di Ramadan tahun ini. Masya Allah. Inilah nanda cintanya Allah kepada kita semua, dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Good people, sesungguhnya orang yang bisa menikmati muhasabahnya di tengah pandemi ini adalah orang yang memiliki nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya pandemi ini menjadikan kita sebagai seorang yang lebih baik lagi. Amin amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inni a'udzubika minal basyari wajuduni wajauji wa syai'i asqam. Ya Allah, itu adalah doanya seorang nabi berdoa seperti itu kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala macam penyakit kulit, gila, lepra, dan penyakit yang lainnya. Itu doa Rasulullah, good people. So good people, kita harus menyikapinya dari hal itu. Berbaiklah, ber-PHBS lah, dan istiqomah di jalan Allah. Si Umi pengen beli AC, semoga pandemi ini cepat selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good people. Si corona emang virus jelek, udah gitu dia bahaya. Jangan lupa di-share and di-like video Puspa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.